Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama mengetahui tentang sistem politik pada masa Bani Abbasiyah. Kekhalifahan Islam penerus Umayyah berpusat di Baghdad, yang menjadi zaman keemasan Islam ditandai kemajuan pesat, sains, budaya, dan ilmu pengetahuan. Dengan pendiri Abu al-Abbas Asy-Syaffah mencapai puncak kejayaan di bawah Harun ar-Rasyid. Namun berakhir setelah Baghdad diserbu Mongol dan khalifah terakhir dibunuh, meninggalkan warisan besar dalam peradaban dunia melalui penerjemah, inovasi, dan institusi ilmiah seperti Baitul Hikmah. Sistem politik pada masa Bani Abbasiyah berlangsung selama 5 abad, pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi, dan mengalami evolusi signifikan yang secara umum dibagi menjadi 5 periode. Sistem ini didirikan berdasarkan klaim hak kekuasaan sebagai keluarga Nabi Muhammad SAW, menggantikan dinasti Umayyah, dan bertumpu pada adaptasi sistem pemerintahan sebelumnya, baik Islam maupun non-Islam, dengan pengaruh kuat dari budaya Persia. Periode awal pengaruh Persia pertama pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Pada periode ini, Kekhalifahan Abbasiyah didirikan oleh Abdul Abbas Asy-Syaffah. Perubahan politik paling mendasar adalah pemindahan pusat kekuasaan dari Damaskus, Suriah ke Baghdad, Irak, yang baru didirikan oleh Khalifah kedua Abu Ja'far al-Mansur. Pemerintah ini mendekatkan pusat pemerintah dengan basis dukungan Persia dan mengurangi dominasi Arab dalam kekaisaran. Struktur pemerintah mulai mengadopsi model Persia, memperkenalkan jabatan wazir atau bisa dikatakan dengan perdana menteri, dan birokrasi yang kompleks. Periode ini mencapai puncak kejayaan politik dan intelektualnya di bawah khalifah-khalifah seperti Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun. Dan pada periode pengaruh Turki pada tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi. Memasuki periode ini, kekuasaan politik khalifah mulai melemah seiring dengan meningkatnya peran tentara bayaran Turki dalam urusan internal istana. Para khalifah menjadi boneka politik, dan komandan militer Turki seringkali menentukan siapa yang akan menjadi khalifah berikutnya. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik dan seringnya suksesi yang penuh kekerasan. Lanjut pada periode kekuasaan Bani Buwayhi, pengaruh Persia kedua pada tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Pada masa ini, dinasti Buwayhi yang menganut paham Syiah berhasil menguasai Baghdad. Kekuasaan Khalifah Abbasiyah yang Sunni menjadi simbolis belaka. Jabatan kekuasaan de facto dipegang oleh penguasa Buwayhi yang bergelar Amir al-Umara, atau bisa dikatakan dengan panglima tertinggi. Meskipun demikian, Bani Buwayhi tetap mempertahankan gelar Khalifah Abbasiyah untuk legitimasi keagamaan. Next, periode kekuasaan Bani Seljuk pada tahun 1055 Masehi sampai 1157 Masehi. Setelah jatuhnya Bani Buwayhi, kendali atas Baghdad beralih ke tangan Bani Seljuk atau Salajikoh al-Kubra, suku Oghuz Turki yang menganut paham Sunni. Kedudukan khalifah sedikit membaik, wibawa keagamaannya dikembalikan, dan Seljuk bertindak sebagai pelindung Sunni untuk membendung pengaruh Syiah. Namun, kekuasaan politik dan militer yang sesungguhnya tetap berada di tangan Sultan Seljuk. Pada periode terakhir, yakni kemandirian dan kejatuhan, pada tahun 1157 Masehi sampai 1258 Masehi. Pada periode akhir ini, kekuasaan Saljuk melemah
dan beberapa khalifah Abbasiyah seperti An-Nasir sempat mendapatkan kembali otonomi dan kendali politik penuh atas wilayah yang lebih kecil di sekitar Baghdad. Namun, kemandirian ini tidak bertahan lama. Dinasti Abbasiyah secara keseluruhan runtuh ketika tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menyerang dan menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi, mengakhiri kekhalifahan yang telah berlangsung selama lebih dari 5 abad.